Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi a'dhama ala ibadihil minnah bima dafa anhum kaidas syaitani wa fanna wa radda amalahu wa khayyaba dhanna ij'ala dzikral munasabat hisnan li'auliyaihi wa junnah wa fataha lahum abwabal jannah wa arrafahum anna wasilata syaitan ila qulubihim asyahawatul mustaqinnah wa inna bikum yaha tusbihun nafsul mutmainnah dahiratis sauqah wa fi qasmiha qawiyatul minnah. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majjid wa azim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa adimina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad qaidil halqi wa mumahhidis sunnah wa ala alihi wa ashabihi dal absar athagibah wal uqulil murajjaha kama dzikra fil kitabi was sunnah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Para habaib, pewaris dan cucu baginda Nabi Muhammad, panutan kita dan yang kita taati, terutama Habib Husin bin Idrus Al-Hamid, Habib Najib bin Hasan Haddad, Habib Umar bin Salih Al-Hamid, Habib Husin bin Najib Al-Haddad, Habib Bakir As-Segaf, dan juga para habaib yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan, takut ada kesalahan sebut sehingga mengurangi rasa hormat saya. Para tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah dan dirahmati oleh Allah. Ternyata kita di tempat ini yang sekarang di Indonesia bahkan di dunia lagi rame membicarakan corona, walhamdulillah kita dipilih oleh Allah rame membicarakan tentang baginda Nabi Muhammad. Yang berarti pula ini termasuk apa yang disampaikan oleh Allah, lau kana fihim khairun la asma'ahu. Siapapun yang dikehendaki untuk menjadi baik dan yang terbaik oleh Allah pasti akan diperdengarkan ke telinga mereka tentang Allah dan tentang Nabi Muhammad dan siapapun yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sarana, tidak ada senjata, tidak ada upaya yang lebih hebat daripada menyebut dan berselawat untuk Nabi Muhammad. Sarana untuk mengusir corona, sarana untuk menyampaikan hajat, sarana untuk menghilangkan suka dan duka, sarana untuk menyampaikan apapun yang kita inginkan fid din wad dunya wal akhirah. Tiada lain yang lebih ampuh daripada menyebut nama baginda Nabi Muhammad dan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Harapan kita hadir di tempat ini tiada lain, kita ingin ada di hati Nabi Muhammad sehingga apapun yang dijanjikan Nabi Muhammad, kita termasuk umat Nabi Muhammad yang ada dalam janji Nabi Muhammad dan mendapatkan janji Nabi Muhammad. Apa di antara janji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad menyampaikan asbadukum qadaman yaumal qiyamah asyaddukum hubban li ahli baiti. Rawahu Dailami anil Imam Ali karramallahu wajhah. Kalau tadi Habib Umar menyebutkan betapa menakutkan keadaan Siratul Mustaqim yang maaf-maaf muka-muka seperti ibu-ibu ini tidak menjanjikan untuk menjadi ahli surga. Tapi untung anda dipilih untuk menghadiri majelis habaib, majelis Habib Husin yang dihadiri oleh para habaib. Mudah-mudahan ini sebagai bukti kecintaan kita yang dahsyat dan sangat untuk keluarga Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau acara ini makin ramai berarti anda cinta kepada keturunan Nabi Muhammad. Kalau anda membantu acara ini dengan segala upaya, hadir, mengerahkan massa, bahkan menyumbang tenaga, uang, materi dan yang lainnya karena cinta kepada Nabi Muhammad,
yang berarti pula cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada para habaib yang ada di depan kita ini. Jangan khawatir jarak tempuh yang namanya Shiratal Mustaqim, mendatar, naik ke atas dan turun ke bawah, sejarak 3000 tahun perjalanan. Jangan khawatir. Asbatukum qadaman ala sirati yaumal qiyamati asyaddukum hubban li ahli baiti. Kalian yang tidak akan terganggu dengan terjalnya dan tajamnya yang namanya sirat, dengan bahayanya yang namanya neraka di bawah sirat. Kalian, tapak kalian, langkah kalian adalah langkah yang paling kokoh dan tidak akan tergelincir kepada neraka kalau ada cinta kepada para keturunan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk di situ. Oleh sebab itu, kalau para habaib menyampaikan, mereka menyampaikan dari kakek mereka. Mereka yang paling berhak untuk menyampaikan dari baginda Nabi Muhammad. Jangan ditanggapi negatif, harus positif thinkingnya, harus berpikir baik. Kalau sudah sangka jelek kepada para habaib, berarti tidak cinta kepada habaib. Mafhum mukhalafah dari hadis ini, paling kokoh kelak langkahnya di sirat, tidak akan tergelincir dan sekejap mata akan masuk surga orang yang paling cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, para habaib. Mafhum mukhalafahnya, faham sebaliknya, yang bakal tergelincir pertama kali, mau dia penghafal Al-Quran, mau dia ulama, mau dia ahli tahajud, mau dia ahli kebaikan, semua dihanguskan oleh Allah, akan tergelincir pertama kali siapapun yang membenci keluarga Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi ada kabar gembira dari Bapak Wali Kota kita, dan insya Allah ada kabar gembira lagi dari bapak-bapak pejabat kita, TNI ataupun Polri ataupun yang sejajar ASN dan yang lainnya, insya Allah ada kabar-kabar gembira. Terutama yang disampaikan tadi, alhamdulillah Kalsel bebas dari corona. Anda jangan bangga, Anda jangan bangga kalau Kalsel bebas dari corona. Anda harus tahu, karena di Banjar ini banyak dikunjungi oleh para habaib, di mana baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, an-nujum amanun li ahli sama, dengan adanya langit tidak runtuh, dengan adanya bintang langit tidak runtuh. Wa ahlu baiti amanun li ahli al-ard, dengan adanya habaib terbukti di Kalsel diadakan acara-acara peringatan Maulidur Rasul, diundang para habaib, dimohon mereka berdoa, dimohon mereka berceramah, kita duduk bersama mereka, terbukti ampuh di Kalsel. Apa? Allah menjadikan Kalsel aman sebagai penangkal segala penyakit, termasuk corona sudah terbukti. Syukuri, hormati, dan menghormat habaib jangan pilih-pilih. Oh, Habib Husin banyak masanya terkenal, dihormati. Habaib yang lainnya tidak dihormati. Memang Anda siapa? Memang Anda siapa? Anda berharap syafaat daripada Nabi, memilah dan memilih keturunan Nabi? Siapapun kita, tidak ada yang berhak untuk memberi syafaat. Siapapun di antara kita tidak akan berdiri di lahaud, di mana telaga tersebut merupakan kewajiban bagi orang yang ahli surga minum daripada telaga tersebut, dan yang memegang telaga tersebut untuk meminumkan air dari telaga yang menghilangkan selamanya kehausan ila abadal abad, sehingga selama-lamanya akan hilang haus. Siapakah mereka? Mereka adalah Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Kalau Anda mengharapkan air telaga Nabi Muhammad dan sebagai bukti Anda adalah ahli surga, dan sebagai pembebasan Anda bebas daripada haus selama-lamanya, Anda jangan mengharap mendapatkan itu kalau memilah dan memilih keturunan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini merupakan kecintaan kita yang pas-pasan ini. Maafkan kami para habaib, kami manusia yang doif, kami akan berusaha, tapi tolong kekurangan kami dimaafkan. Tolong bantu kami tatkala kelak di hadapan baginda Nabi Muhammad. Itulah perkataan yang sering saya sampaikan di majelis ini, dan saya tidak akan pernah bosan untuk menyampaikannya. Dan itulah perkataan yang disampaikan oleh imam kita, imam besar kita, Al-Imam Syafi'i rahimahumullah. Lau kana hubbu ali Muhammadin damban fadzalika dambun lastu anhu atubu. Kalau cinta kepada para habaib yang merupakan jaminan untuk selamat daripada sirat, kalau cinta kepada para habaib yang merupakan jaminan untuk masuk surga Allah,
Kalau cinta kepada para habaib yang merupakan jaminan untuk mendapatkan air telaga dari Rasulullah, syafaat Rasulullah, adalah merupakan satu dosa, kata Imam Syafi'i, maka dosa itu akan selalu aku lakukan dan aku tidak pernah akan bertobat. Kalau Anda tidak hadir ke tempat ini, berarti Anda mengundurkan diri untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Kalau Anda tidak mendukung majelis-majelis para habaib, Habib Husin dan para habaib yang lainnya, berarti Anda sendiri yang mengundurkan untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad, untuk tidak mendapatkan balasan yang baik daripada baginda Nabi Muhammad. Mari kita tingkatkan, bukan Habib Husin yang meningkatkan. Mari kita tingkatkan majelis ini sebagai sarana kita, kata Habib Umar, sebagai kapal kita untuk menuju surga Allah, untuk memandang wajah baginda Nabi Muhammad. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, marawahu Ibnu Asakir anil Imam Ali karramallahu wajha, apa sabda Nabi, man sana'a ila ahli baiti kafatuhu alaiha yaumal qiyamah. Siapapun di antara Anda yang hadir di tempat ini, walaupun hanya sekedar hadir, siapapun yang hadir di tempat ini yang menyumbangkan dananya dan mengerahkan masanya, siapapun yang hadir di tempat ini untuk melihat wajah para habaib anak cucu baginda Nabi Muhammad, apa jaminan dari Nabi Muhammad, apa janji Nabi Muhammad, demi Allah balas apa jasa-jasa kalian, aku yang akan membalasnya kelak pada hari kiamat. Jangan bangga dengan ibadah kita, jangan bangga dengan sujud kita, jangan bangga dengan kealiman kita dan hafal Quran kita, karena Imam Syafi'i tidak pernah bangga semacam itu. Kebanggaan Imam Syafi'i hanya satu, dekatnya Imam Syafi'i dengan para habaib, dan dekatnya itu berharap Imam Syafi'i mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Alun Nabi dariyati wahumu ilaihi wasilati arju bihim utagadan biadil yamini sahifati. Kuharapkan dengan dekat para habaib, hadir acaranya Habib Husin atau habaib bubuan habaib yang ada di Banjar ini, mereka berceramah, mereka membuka majelis, kita dukung, kita hadir. Ya Allah, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, aku hanya berharap dengan cara mereka itu, ya Allah, menghadiri acara mereka, mendukung mereka, menjadi perisaiku untuk terhalang dan terhindar dari api neraka. Alun Nabi dari ati wahumu ilahi wasilati. Wajah kita maaf, musim corona kita takut kepada corona, seakan-akan tidak pernah takut kepada Allah. Kira-kira maaf ya, bapak-bapak, ibu-ibu tahu anjing? Tahu anjing? Tidak ada yang ngerti anjing ya? Tahu anjing? Kalau sama anjing galak, kira-kira berani apa tidak? Berani apa tidak? Kalau kita mau datang ke rumahnya orang, bos besar punya anjing, ada anjingnya, kita berani masuk apa tidak? Kalau masuk, maksa masuk, digigit sama anjing. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mau gigit-gigitan sama anjing, kalah sama anjing. Mau maksa, gagah-gagahan, kalah sama anjing. Mau kejar-kejaran, kalah sama anjing. Bagaimana supaya selamat daripada anjing? Panggil yang punya anjing. Bapak, saya ada perlunya, mau hubungan bisnis dengan bapak, menyelesaikan usaha kita. Panggil, telepon yang punya anjing, dia akan keluar. Nanti anjingnya akan dipanggil dan diusir. Yang punya anjing itu siapa? Bapaknya ya. Yang punya anjing bukan yang menciptakan anjing, bukan Allah. Bapak yang punya anjing bisa mengusir anjing. Yang punya corona itu siapa? Orang-orang kafir yang menciptakan virus. Yang punya, yang menciptakan. Tapi pada dasarnya yang menciptakan corona itu siapa? Allah. Yang punya corona itu siapa? Allah. Panggil Allah. Jangan sepikan majelis-majelis semacam itu dari pembacaan sholawat. Karena jaminan daripada baginda Nabi Muhammad, man shalla alayya fi yaumin qadallahu hajatahu mi'ata hajah sab'ina minha lidunya sab'ina minha li akhirati wa thalathina minha lidunya. Barang siapa bersalawat kepadaku satu hari 100 kali, sabda Nabi SAW, maka akan aku kabulkan. Allah menjamin, Allah akan mengabulkan 100 hajat. Saya ulang kembali, siapapun di antara kita yang baca salawat pada hari ini 100 kali,
Insya Allah ada itu, jadi mulai baca maulid. Siapapun di antara anda umat Nabi Muhammad membaca sholawat 100 kali, 100 hajat Allah kabulkan. 70 hajat di dunia, 30 hajat di akhirat. 70 hajat di akhirat, 30 hajat di dunia. Oleh sebab itu kenapa Banjar itu atau Kalsel itu tidak kena corona, kena baca sholawat tiap hari. Ma yaf'alullah bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan pernah menurunkan azab dan siksa, musibah, wabak, corona, virus dan yang lainnya kalau kalian bersyukur. Dan syukur yang paling utama, inna ashkaron nas askarallahu linnas. Orang yang paling banyak bersyukur kepada sesama dialah orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah. Siapakah yang paling berhak untuk mendapatkan syukur atau ucapan terima kasih kita? Tiada lain baginda Nabi Muhammad. Kita ada berkat Nabi Muhammad. Kita beriman berkat Nabi Muhammad. Kita sujud dan ruku berkat Nabi Muhammad. Kita bisa menatap wajah para habaib sebab baginda Nabi Muhammad. Kita beriman asyik di sini bersalawat berkat Nabi Muhammad. Bahkan apapun yang ada di Jagat Raya ini berkat Nabi Muhammad. Oleh sebab itu syukur yang paling utama sebelum kita bersyukur kepada Allah adalah bersyukur kepada Nabi Muhammad. Syukur yang paling utama, yang pertama makmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Karena Nabi Muhammad telah menyampaikan salatul rajul fil masjid bi salatin salatu bi khamsami'a salatin fi baitih. Salat satu kali di masjid atau di musola berjamaah pahalanya 500 kali lipat salat sendirian di rumah. Saya ulang kembali. Salat 100 kali di rumah, saya balik, sholat 100 kali di rumah, 500 kali di rumah, itu tidak ada nilainya dengan sholat berjamaah satu kali di masjid. Sholat satu kali di masjid lebih besar pahalanya 500 kali daripada sholat di rumah. Itu sabda baginda Nabi Muhammad. Ini syukur yang pertama. Syukur yang kedua, memperbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena apapun yang kita inginkan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan, ya ibadi, wahai para hambaku, yang dipanggil hamba oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Kita ingin menjadi pengabdi Nabi Muhammad, hamba Nabi Muhammad dan hamba Allah. Dan barang siapa masuk fi dimni Rasulillah, dalam jaminan Rasulullah, dalam rihab Rasulullah, dalam bendera Rasulullah, dalam kelompok Rasulullah sebagai hamba Allah, tidak ada nilainya corona. Dan yang lebih dahsyat daripada corona, berkat Nabi Muhammad dan berkat cucu baginda Nabi Muhammad. Oleh sebab itu saya pribadi, mari supaya sujud kita tidak gagal pahalanya. Mari salawat kita supaya tidak gagal pahalanya. Mari supaya kebaikan kita semuanya tidak gagal. Lekatkan di hati anda semuanya, termasuk di hati saya. Mohon kepada Allah, tingkatkan ya Allah, makin hari, makin detik, makin saat ya Allah. Tebalkan cinta kami kepada para habaib, karena itu adalah syarat untuk diterimanya amal kita dan diterimanya kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, la yadkhulu qalba rajulin al-imanu hatta yuhibbakum lillahi wa rasulih. Anda tidak beriman, Anda tidak sempurna imannya, Anda tidak diterima salatnya, Anda tidak diterima ibadahnya, Anda tidak diterima keulamaannya dan segala kebaikannya sebelum Anda cinta kepada para habaib dengan seutuhnya dari hati Anda semuanya. Mudah-mudahan itu yang ditanamkan oleh Allah di hati kita, karena kita tidak akan mampu sebagaimana kecintaan Imam Syafi'i kepada para habaib. Tapi kita berharap mudah-mudahan percikan cinta para habaib kepada para habaib, cinta Rasulullah kepada para habaib, cinta sahabat kepada habaib, cinta para ulama dan aulia, dan cinta Imam Syafi'i kepada para habaib. Mudah-mudahan juga Allah anugerahkan kepada kita cinta seperti itu kepada para habaib, dan dengan demikian kita berharap syafaat Rasulullah, dan dengan demikian kita berharap husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib bil amin rabbi fanfa'na bi barakatihim rabbi fanfa'na bi barakatihim. Mudah-mudahan berkat para habaib, berkat ahli bait, berkat Nabi, berkat sahabat Nabi, berkat pecinta Nabi, ya Allah jauhkan segala penyakit, jauhkan segala virus, corona dan yang lainnya, musibah, kesulitan, hutang dan yang lainnya, hajat yang belum tersampai sampaikan ya Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani
wa mu'afatin minal fitani. Ujian apapun yang menimpa kami ya Allah, jangan cabut iman kami. Ujian apapun yang menimpa kami ya Allah, jangan cabut kecintaan kami kepada Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah, kepada sahabat Rasulullah, kepada keturunan Rasulullah, para habaib, dan mereka yang mencintai Rasulullah dan yang dicintai oleh Rasulullah. Wa mu'afatin minal fitani wa mu'afatin minal fitani wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.